Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fauzia Hakib dari kelas 3D Humas. Di sini saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi. Yang pertama ada interaksi simbolik, yaitu makna terbentuk dari interaksi sosial melalui simbol seperti bahasa, emoji, dan juga pesan chat yang dipahami bersama. Lalu yang kedua ada penetrasi sosial. Ini itu adalah kedekatan hubungan berkembang secara bertahap melalui proses saling membuka diri dari topik umum hingga pribadi. Lalu yang ketiga ada pertukaran sosial. Individu mempertimbangkan untung dan rugi dalam hubungan interpersonal sebelum memutuskan untuk melanjutkannya. Lalu ada yang keempat yaitu jarum hipodermik. Di sini media dianggap sangat kuat dalam memengaruhi audiens yang pasif dan menerima pesan secara langsung. Lalu yang kelima ada use and gratification. Ini tuh audiens bersifat aktif dan memilih media sesuai kebutuhan hiburan, informasi, atau kepuasan pribadi. Lalu yang keenam ada agenda setting. Media tidak menentukan apa yang harus dipikirkan, tetapi isu apa yang dianggap penting oleh publik. Lalu yang ketujuh ada kultivasi. Kultivasi adalah paparan media jangka panjang dapat membentuk cara pandang individu terhadap realitas sosial. Lalu yang kedelapan ada informasi organisasi. Ini adalah organisasi mengelola dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Lalu yang kesembilan ada jaringan organisasi. Jaringan organisasi adalah hubungan komunikasi antar individu atau unit kerja yang membantu organisasi mencapai tujuan bersama. Lalu yang kesepuluh ada difusi inovasi. Difusi inovasi ini adalah menyebar secara bertahap dari kelompok awal ke masyarakat luas melalui komunikasi. Lalu yang ke-11 ada spiral of silence. Adalah individu cenderung diam ketika merasa opininya itu berbeda dari pandangan mayoritas. Lalu yang ke-12 ada framing. Framing ini adalah media membentuk cara publik memahami isu melalui sudut pandang atau penekanan tertentu. Lalu yang ke-13 ada gatekeeping. Gatekeeping adalah informasi yang diseleksi dan disaring oleh pihak tertentu sebelum disampaikan kepada publik. Lalu yang ke-14 ada belajar sosial. Individu mempelajari dan meniru perilaku yang mereka lihat dari media atau masyarakat. Lalu yang ke-16 ada reduksi ketidakpastian. Ini adalah individu mencari informasi untuk mengurangi ketidakpastian dalam interaksi sosial. Lalu yang ke-17 ada elaboration likelihood model. Ini tuh adalah proses persuasi terjadi melalui jalur logis atau emosional tergantung tingkat perhatian audiens. Lalu yang ke-18 ada konvergensi media. Adalah berbagai jenis media bergabung dalam satu platform atau perangkat digital. Lalu ada expectation violation theory. Ini adalah respon muncul ketika perilaku komunikasi tidak sesuai dengan harapan yang ada. Lalu ada facework. Facework adalah upaya individu menjaga citra diri dan kehormatan dalam proses komunikasi. Lalu yang ke-21 ada konflik interpersonal. Konflik ini tuh muncul akibat perbedaan nilai, kepentingan, atau persepsi antar individu. Lalu ada retorika. Retorika adalah komunikasi persuasif yang dilakukan dengan memanfaatkan kredibilitas, emosi, dan juga logika. Lalu yang ke-23 ada dramaturgi. Adalah individu menampilkan peran berbeda di ruang publik dan ruang privat dalam komunikasi. Lalu 24 ada identitas. Identitas diri dibentuk dan ditampilkan melalui proses interaksi dan komunikasi sosial. Lalu yang terakhir ada ketergantungan media. Semakin tinggi ketergantungan individu kepada media, semakin besar pengaruh media tersebut. Baik, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.